Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat selalu. Sebab Tuhan menyertai kita. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah kita mau terus mencintai Tuhan dan terus mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari, bahkan sampai malam hari ini. Kami mau ada di mezbah-Mu, di bait-Mu yang kudus untuk menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau melakukan semua yang terbaik atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan, bahkan takkan goyah. Kami mau terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, oh ku nyatakan setia, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, mau senangkan-Mu. Kami tetapkan hati untuk percaya padamu, untuk setia Tuhan, apapun keadaan di hidup kami. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia. Biar kita mau terus menetapkan hati untuk percaya pada Tuhan saudara. Biar kita mau berkata, kami menyatakan iman kami mau tetap setia sampai di garis yang terakhir Tuhan. Kami mau menyatakan hati dan iman kami terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Engkau Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami hanyalah percaya, bagian kami hanyalah setia kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan, ku
setia. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau, kesetiaan-Mu terbukti di dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, namun dengan mata iman kami mau berkata, kami percaya padamu Bapa. Kami mau tetap percaya, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hati dan imanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau kami tak dapat melihat Tuhan. Amin. Yes Lord, segala rencana-Mu di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap percaya kepadamu. Yes, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan semua rencana-rencana-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat sampai pada kekekalan Tuhan. Bukan keadaan kami yang sekarang, namun keadaan sampai pada kekekalan. Biar kami semua lulus menjalani pemurnian iman hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua menang menghadapi semua perjuangan iman di dunia ini dengan hati yang tetap percaya kepadamu. Bapa, kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami terus terangkat kepadamu Tuhan.
untuk mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu. Bapa-Ku percaya, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami ya Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari terus angkat imanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia turut bekerja dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin sering tidak terlihat oleh mata kita. Bagian kita hanyalah taat dan mempercayai Tuhan, bahwa Dia sedang bekerja merenda segala yang baik atas hidup kita. Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tetaplah mempercayai Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya atas hidup kita. Dia tepat pada waktunya. Katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya, rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar,
sekarang kemenangan dan kami punya, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord Jesus, Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau yang akan menggenapi. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan, kami bersepakat dengan kuasa-Mu. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, mari lebih lagi dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu ketika kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu, bersepakat dengan janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari persoalan dan masalah di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Hidup kami Engkau sucikan dan layakkan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk Engkau sampaikan setiap benih firman-Mu. Karena firman itu yang akan bertumbuh, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh terus ada dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya seorang ibu dari Surabaya. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan bagi kami sekeluarga. Saya sudah mengikuti mesbah doa sejak tahun 2019 dan benar-benar membuat keimanan kami semakin bertumbuh. Puji Tuhan, tanggal 9 Juli yang lalu kami sekeluarga positif COVID dan harus menjalani isoman di rumah. Puji Tuhan, kondisi kami sudah stabil semua. Sampai tanggal 19 Juli jam 01.30 suami saya mulai sesak napas dan saturasi oksigennya turun di angka 75. Waduh. Malam itu saya menelpon rumah sakit tempat saya bekerja. Sudah 23 tahun saya bekerja di sana sebagai seorang perawat. Tapi malam itu rumah sakit menjawab bahwa rumah sakit penuh, tidak bisa menerima suami saya. Ini bayangkan saudara ya, dia bekerja di rumah sakit, suaminya sakit, rumah sakit itu tidak bisa menerima karena penuh. Saya ngotot, saya bilang ya, seperti apapun tetap kata rumah sakit tidak bisa diopnam, memang penuh. Secara manusia saya benar-benar kecewa dengan hal itu. Tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Saya sudah coba telepon banyak agen oksigen di Surabaya, tapi semuanya lagi kosong. Secara manusia saya takut sekali dan khawatir, karena saya juga ingat beberapa hari sebelum itu ada 4 teman kerja saya yang meninggal karena COVID.
Suami saya dengan sesak nafas kemudian mengajak saya untuk berdoa. Wow ya, suaminya yang sedang sesak nafas mengajaknya untuk berdoa. Saturasinya sudah 75 turun loh. Kami ingat semua khotbah-khotbah ibu ya yang berkata bahwa tidak boleh mengandalkan manusia, tapi harus andalkan Tuhan. Juga untuk berdoa sendiri, ya datang pada Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Amin. Kami melakukan itu, Bu. Kami juga ingat ibu selalu menekankan bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Puji Tuhan, malam itu kami lewati dengan saturasi suami saya yang mulai naik ke 88 sampai 92. Paginya saya menelpon ketua lingkungan gereja kami dan puji Tuhan siangnya kami dapat pinjaman oksigen. Paginya tanggal 21 Juli rumah sakit tempat saya bekerja menelpon saya karena sudah ada tempat untuk bisa suami saya diopnam. Puji Tuhan, Bu, suami akhirnya segera mendapatkan pengobatan yang tepat karena parunya memang sudah penuh dengan bercak putih pneumonia dan kekentalan darahnya hampir 2000. Suami saya diopnam selama 6 hari dan sekarang juga sudah pulih. Puji Tuhan, kami sekeluarga sudah sehat semua. Sungguh kami sangat bersyukur, Bu, Tuhan izinkan kami mengalami semuanya ini. Terima kasih buat semua pelayanan ibu sekeluarga yang sudah menguatkan iman kami dan membuat kami mengerti untuk menjalani hidup sesuai perkenanan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan ibu dan keluarga dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Ya saudara, ya memang ketika sesaat-saat kita ini rasanya sudah tidak ada yang dapat kita harapkan. Ya, ibu ini sudah menelpon rumah sakit tempat dia bekerja. Ya, bayangkan saudara ya, tempat dia bekerja pun tidak ada tempat untuk menerima suaminya. Lalu di tengah keadaan itu sudah telepon semua toko oksigen, semua kosong. Saturasinya sudah turun ke 75 ya, karena harusnya kan normalnya itu 9899 turun ke 75. Ya, disitulah suaminya mengajak istrinya berdoa dalam keadaan sesak napas. Dia mengajak istrinya berdoa ya karena ada iman yang timbul. Lalu mereka mulai memperkatakan, ya mereka ingat akan apa yang saya sering khotbahkan di mesbah doa. Percaya hidup mati kita bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Ya tidak perlu takut berlebihan. Ya dan akhirnya mereka mulai memperkatakan firman, mereka berdoa bersama suami istri. Ya, ketika selesai berdoa belum dibawa ke rumah sakit, itu saturasinya sudah naik ke angka 88 ya sampai 92. Wow. Ya, itu sangat luar biasa dan itu sebenarnya malam itu Tuhan sudah menjamah. Ya, karena iman dari suami istri yang mau bersehati bergandeng tangan. Makanya Bapak Ibu, ya saya juga mau memberikan ya kepada kita satu nasihat bahwa ya hidup rukun bersama itu akan membawa kebahagiaan berkat Tuhan. Ketika suami istri hidup rukun bersama bersehati, ya contoh ya malam ini bergandeng tangan mereka berdua berdoa memohon anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan menjamah, Tuhan melawat dan terjadi kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita ini mau sungguh-sungguh ya untuk bersandar kepada Tuhan dan kita mau percaya bahwa tidak ada ya yang mustahil ketika suami istri bersehati. Ya, ketika suami istri ya sama-sama bergandeng tangan memohon kepada Tuhan, maka bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Malam ini kita mendengar dan kita melihat ya bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Ibu kesaksiannya sudah memberkati setiap kita. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelum saya kenal channel Ibu, saya ini kalau ke dokter sebulan bisa 3 kali. Wow. Ya ini berarti langganan
tetap dokter ya, sebulan 3 kali. Karena saya sakit diabetes ya, saya asam urat, kolesterol, pokoknya semua sakitnya saya borong, Bu. Ya, saya singkat cerita, pada bulan Februari saya dikirimi oleh ketua FA saya, Mesbah Syukur Ibu. Dan waktu saya mendengarkan, saya kok tiba-tiba langsung tertarik dengan firman yang Ibu sampaikan. Karena firman-Nya itu sederhana dan mudah diterima dan mudah dimengerti. Dan mulai saat itu saya cari channel Ibu di YouTube. Dan saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Bahkan ibadah hari Minggu. Puji Tuhan Ibu, berkat semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan, sekarang saya sudah sehat dan tidak ke dokter lagi. Wow, saudara ya. Terima kasih Ibu atas semua firman-Nya yang selalu menguatkan iman saya. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu sekeluarga. Amin. Ya, luar biasa apa yang Tuhan buat, kesaksian yang dahsyat. Dulu sebelum dengar mesbah doa, sebelum ya menemukan channel khotbah-khotbah saya, sebulan 3 kali ke dokter. Karena semua sakit diborong, diabetes, asam urat, kolesterol, pokoknya semua sakit diborong. Tapi ketika terus rutin mengikuti mesbah doa, mesbah syukur sejak bulan Februari, bahkan ikut ibadah online, sampai sekarang tidak lagi pernah ke dokter. Saudara, mungkin sebagian kita bertanya, kok bisa ya? Kok bisa? Alkitab itu tidak pernah berdusta. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Seringkali kenapa banyak penyakit datang dalam hidup kita sehingga mempengaruhi kita ya, karena hati kita tertekan, cemas, takut, gelisah. Sehingga akhirnya tadinya sakitnya hanya biasa jadi luar biasa. Akhirnya bolak-balik ke dokter, sebulan 3 kali, lumayan loh saudara. Ya, sebulan 3 kali itu jatahnya ke dokter. Ya, sekarang tidak lagi. Yes, kenapa? Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu mengikis hati kita yang tadinya tidak damai, yang tadinya tertekan, tadinya takut, gelisah, khawatir, tidak mendapatkan kekuatan yang baru oleh firman. Sehingga kita tidak takut lagi, tapi menjadi semangat bersukacita. Karena itu sekali lagi saya mau sampaikan buat setiap kita malam ini, ayo kita bersukacita. Di zaman akhir, saudara tidak usah terlalu pusing dengan berita-berita tentang mau kiamat, mau apa. Yes, kita terus mempersiapkan diri. Tetapi bukan berarti kita tertekan, stres. Nikmati hidup ini bersama Tuhan. Jalani dengan penuh sukacita. Ya, Tuhan mau juga kita ini sehat. Ya, jangan mau tertekan terus dengan persoalan, dengan apapun. Kalaupun saudara diizinkan hari-hari ini saudara ditipu, uangmu dibawa lari, relakan saja itu, bersukacitalah. Maka Tuhan pasti akan memberkati dan menyembuhkan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa. Ya, apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan ajaib. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 kemarin. Daniel berkata, mewakili bangsa itu di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Dia bilang, segala malapetaka ini, ayat 13 kemarin ya, telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dan berbalik dengan segala kesalahan kami, memperhatikan kebenaran yang daripada Tuhan. Saudara, Daniel menyadari bahwa semua dosa, semua kutuk, hukuman terjadi itu karena bangsa Israel tidak mau bertobat. Ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Daniel sekali lagi memohon, berdoa kepada Tuhan, ya, dan dia membawa doanya itu berkata kami, artinya apa? Dia mewakili bangsa itu di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, orang yang gak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, maka hidupnya itu pasti menderita. Pasti, saya jamin, karena firman Tuhan juga jamin. Sebenarnya bukan Tuhan jahat.
Ya, tetapi Tuhan itu ya sudah berfirman, Dia membentangkan di depan kita itu jalan berkat, jalan kutuk. Kalau engkau dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala firman yang dituliskan, berjalan di dalam kebenaran dan ketaatan pada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tapi sebaliknya, kalau engkau mengambil jalan kejahatan, jalan kefasikan, dan engkau tidak peduli dengan suara Tuhan, maka Alkitab berkata, ya kutuklah yang akan engkau dapatkan. Jadi bukan Tuhan yang jahat mengutuk kita, tetapi itu pilihanmu. Ya, hari ini mari kita bertobat, saudara. Ya, dan Daniel berkata di situ ya bahwa semua itu terjadi ya karena Tuhan itu adil dalam segala perbuatannya yang dilakukannya, ya, tetapi kami tidak mau mendengarkan suaranya. Ya, Tuhan itu adil, apa yang difirmankannya itu ya dan amin. Kalau engkau pilih dosa, ya engkau terkutuk. Kalau engkau pilih kebenaran, ya engkau diberkati. Jadi hari ini ya pilihannya itu ada di tangan kita. Kita ini sudah tahu kebenaran. Ya, kita ini sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dua jalan dibentangkan, berkat dan kutuk. Mari kita lihat, saudara, kalau hidup kita terlalu banyak kesialan, kalau hidup kita terlalu banyak malapetaka, mungkin kita hidup di bawah kutuk loh. Ada yang harus kita perbaiki. Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ya, dan firman ini berkata, dengarkan suara Tuhan. Bangsa ini terkutuk, kenapa? Daniel bilang, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Apa itu suara Tuhan? Firman Tuhan. Ya, suara Tuhan adalah firman Tuhan. Hari-hari ini kita banyak belajar dari perjanjian lama. Itu baik, saudara, karena kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Pengalaman nabi-nabi zaman dulu, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya yakin dan percaya waktu kita membaca perjanjian lama ini, ada begitu banyak nilai yang kita dapatkan yang dapat mengubah hidup kita, saudara, ya. Ayat 15. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik, ya. Daniel berkata, Tuhan, ya ampuni kami. Engkau yang sudah membawa kami, membawa nenek moyang kami keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ya, kalau kita sekarang tidak dikeluarkan dari Mesir yang sesungguhnya, tapi itu menjadi kiasan, kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Selama ini saya secara pribadi hidup di bawah budak dosa, yaitu Mesir, kedagingan, dan ikut-ikutnya maunya setan. Ya, tapi akhirnya Tuhan datang, Dia membawa kita keluar oleh tangannya sendiri. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Ya, kata Daniel, ya kami telah berlaku fasik, ya. Sekalipun bangsa ini telah melihat dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mereka tetap menyakiti hati Tuhan dengan hidup dalam kefasikan. Ya, sehingga Tuhan mendatangkan itu. Daniel berbicara tentang bagaimana Allah itu terus-menerus berusaha membawa bangsa ini kembali kepadanya. Tetapi sekalipun bencana sudah menimpa, malapetaka menimpa, mereka tidak mau mentaati Tuhan. Allah tetap memakai berbagai situasi dalam hidup kita, saudara. Yang paling penting yaitu firman-Nya untuk membawa kita kembali kepadanya. Ya, jadi saudara, Tuhan itu seringkali mengizinkan kita mengalami A, B, C, D agar perhatian kita kembali kepada Tuhan. Ya, di masa pandemi ini saya mendengar banyak sekali kesaksian orang akhirnya berbalik mencari Tuhan. Jadi masa pandemi ini bukan secara kebetulan, Tuhanlah yang mengizinkannya. Tuhan mengizinkan segala keadaan terjadi. Dia memakai segala situasi untuk membawa kita ini kembali kepada jalan-jalannya. Ayat yang ke-16 dikatakan, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem.
kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Saudara, ya, Daniel datang kepada Tuhan untuk memohon, ya, Tuhan memberikan belas kasihan. Daniel datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan ampuni bangsanya. Dia berkata, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah, ya, dia bilang, kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari bangsa ini. Daniel memohon kepada Tuhan, saudara. Ya, Daniel berseru kepada Tuhan. Dia berseru begitu seringnya, saudara. Kita ini berdoa seringkali tanpa perasaan dan empati, tetapi Daniel memberikan sebuah teladan bagi kita. Dia sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dengan perasaan dan empati yang kuat, ya, dan dengan kasih sayang yang sungguh-sungguh untuk bangsanya. Makanya dia berdoa dan berpuasa, bahkan bukan hanya itu, dia berkata, kami sudah berdosa. Ya, ini adalah sebuah gambaran betapa dia menghidupi setiap doa yang dia naikkan kepada Tuhan itu, saudara, ya. Ayat yang ke-18 saya dikatakan, ayat 17, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Daniel memohon untuk Tuhan pulihkan kembali bait Allah, tempat kudus yang sudah diinjak-injak, ya, karena ulah dari bangsa itu yang tidak mau bertobat. Ayat yang ke-18, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan dengarlah. Ya, dia berkata, bukalah matamu dan lihatlah, bukalah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu ini. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Tidak ada satupun yang dapat diperhitungkan dengan kekuatan kita sebagai sesuatu yang kita lakukan sehingga rasanya kita berbuat baik kepada Tuhan. Daniel mengakui itu. Dia bilang, bukan karena, ya, kebaikan kami, Tuhan. Ya, dia berkata, permohonan hamba-Mu ini, sinarilah tempat-Mu ini, ya Allah, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu dan yang berlimpah-limpah. Tidak ada satupun kebaikan kita yang kita bisa rasa, wow, itu ya gimana di hadapan Tuhan. Nggak ada jasa apa-apa dari kita, saudara, sehingga kita ini harus menuntut Tuhan. Tapi Daniel datang berdoa, dia bilang, ya biarlah karena kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah, ya Tuhan, dengarlah. Ayat 19, ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikan dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebutkan dengan nama-Mu. Daniel memohon kepada Allah untuk memperhitungkan, ya, kota itu di hadapan Tuhan. Daniel memohon belas kasihan Tuhan, bukan pertolongan, ya, tetapi belas kasihan, karena ia mengetahui bahwa bangsanya itu memang pantas dimurkai dengan hukuman. Allah memberikan pertolongan bukan karena kita pantas memperolehnya, melainkan karena Dia ingin menunjukkan belas kasihan dan kesabarannya kepada kita. Seandainya Allah menolak untuk menolong kita karena dosa-dosa kita, bagaimana mungkin kita mengeluh? Tapi jika Dia memberikan belas kasihan dan bukannya hukuman yang pantas kita terima, bagaimana mungkin kita tidak memberikan pujian dan ucapan syukur kita?
Saudara, ya tidak ada satupun kebaikan kita yang membuat Tuhan harus memperhitungkan itu. Tetapi kalau hari ini kita masih mengalami kebaikan Tuhan, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Mari malam ini kita datang pada Tuhan memohon belas kasihan, memohon pertolongan agar hidup kita dipulihkan, rumah tangga kita, bahkan apa yang kita lakukan semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa semua yang terjadi di hidup kami adalah karena kesalahan kami. Kami harus berbalik kepada Tuhan. Kami harus datang memohon belas kasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa malam ini biar Engkau sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan, agar kami mengerti dan datang kepadamu dalam pertobatan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan, amin. Emas yang Kau membentuk, bejana hatiku. Katakan Bapa, ajar kami mengerti Tuhan sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi kita mau meminta pada Tuhan agar diberikan hati yang baru untuk hidup dalam pertobatan. Katakan, berseru kepadanya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin Tuhan, bagai emas yang murni Tuhan, Engkau membentuk bejana hati kami Tuhan, amin. Bejana hatiku, ya Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami Tuhan, amin. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau Tuhan yang mengampuni, memulihkan. Ajar kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, ubah hati kami, sentuh kami Tuhan. Bawa rumah tangga demi rumah tangga malam ini datang kepada Tuhan. Suami-suami bertobat, istri bertobat, berbalik kepada jalan-jalan-Mu, agar kehidupan kami semakin baik bukan semakin buruk. Biarlah suami-suami menjadi imam yang benar, membawa istri dan anaknya datang pada Tuhan. Istri menjadi penolong anak-anak hidup takut Tuhan, sehingga mereka diberkati dalam masa depan, cita-cita, pekerjaan, bahkan jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami, oma opa kami, para single parent di usia senja mereka, kakak ipar kami, semua Tuhan memberkati agar kami dan seisi rumah kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah Bapa, berikan kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku disembuhkan oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup bekerja dengan cara yang supranatural tanpa terlihat. Tetaplah percaya bahwa Yesus sanggup ketika kita memohon belas kasihan-Nya. Kalau penyakit datang karena dosa, ampuni kami Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah. Kami tidak ingin mengalami kutuk, tetapi ingin mengalami berkat di hidup kami.
Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati mereka yang hari-hari ini ada dalam tekanan hidup yang berat, dalam tekanan ekonomi, dalam tekanan hutang piutang, pemulihan rumah tangga yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, obat tidur, yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, yang terikat dengan segala hal-hal Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan, kelepasan, sehingga anak-anak-Mu dapat memperoleh hidup yang bersukacita di dalam Engkau. Tuhan, Engkau juga mencukupkan mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi Allah Yehova Jireh, menjadi Bapak Gembala bagi setiap mereka. Pakai juga hidup kami menjadi alat-Mu. Tuhan juga Engkau memberkati setiap kandungan yang tertutup. Mereka rindu punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya perlindungan-Mu sempurna buat bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Diberkati tanah, laut, udara, diberkati bumi ini Indonesia. Diberkati rakyatnya, penduduknya diberkati. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni ketidaktaatan bangsa kami. Ampuni dosa-dosa kami di atas bangsa ini, pemberontakan, pertikaian. Ampuni kami Tuhan. Kami berdiri atas nama bangsa kami. Ampuni bangsa ini, dijauhkan dari murka Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa ada dalam kekudusan-Mu di atas bangsa ini. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi bangsa kami. Engkau masih menjagai bangsa ini dalam keamanan dan kedamaian yang daripada-Mu Bapa. Tuhan terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai di tengah menghadapi masa pandemi ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan juga semua tim medis yang ada. Mereka boleh terus bekerja sama untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang datang dari Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai, memberkati agar bangsa-bangsa terus ada di hadapan Tuhan, terus berdoa, terus memohon belas kasihan dan anugerah Bapa. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Tuhan menjadi Tuhan Allah bagimu yang mencurahkan berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.